Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri Dwi Hidayat Kopir dengan NIM 22145. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan, di mana PT Kelapa Sawit Berkelanjutan telah beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2000. Secara detail, perusahaan memiliki data sebagai berikut. Konsentrasi hak guna usaha 15.000 hektar terbit pada tahun 2003. Berikut pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Izin usaha perkebunan terbit tahun 2001. Perusahaan berdampingan dengan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis yang telah menempati area tersebut sebelum perusahaan datang dan beroperasi. Area konsentrasi perusahaan meliputi 10 desa yang masih memegang teguh budaya lokal. Terdapat kurang lebih 100 orang angkatan kerja dengan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata lulusan SLTP dan SLTA, dan 12 orang diantaranya lulusan strata 1. Di dalam area konsesi terdapat aliran Sungai Kapuas yang digunakan masyarakat untuk akses transportasi, sumber mata pencaharian, penyedia kebutuhan protein hewani, pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari, dan simbol atau ritual adat istiadat lokal. Infrastruktur jalan atau jembatan, akses pendidikan dan kesehatan belum layak. Dari data di atas dijelaskan bagaimana upaya penerapan RSPO di perusahaan tersebut berdasarkan pilar prosperity, people, dan planet. Berdasarkan data di atas, konsentrasi hak guna usaha 15.000 hektar terbit pada tahun 2003. Berikut pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS per jam dan perusahaan berdampingan dengan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis yang telah menempati area tersebut sebelum perusahaan datang dan beroperasi. Maka, perusahaan perlu memperhatikan upaya berdasarkan pilar prosperity yang terdiri atas beberapa hal, yang antara lain, yang pertama ada healthy and safety. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh pekerja, terutama yang bekerja di pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS per jam, dilindungi oleh standar keselamatan kerja yang memadai. Keterkaitan RSPO dengan K3 terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 1970 dan Nomor 23 1922 tentang keselamatan kerja, adalah aturan yang harus dipenuhi staf industri agar pekerja tetap selamat. Serta PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dalam menjamin keselamatan. Tentunya, semua pekerja harus mengenal potensi bahaya dan apa saja risiko di dalamnya. Untuk itu, perusahaan sebelumnya akan melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko agar bisa menentukan langkah apa saja yang harus diambil agar pekerja itu aman. Dalam pengendalian risiko bahaya terdapat 5 cara untuk meminimalkan risiko tersebut. Di antaranya, yang pertama, cara eliminasi, kedua, cara substitusi, ketiga, rekayasa keteknikan, keempat, pengaturan administrasi, dan yang terakhir, serta pemakaian alat pelindung diri. Terdapat kombinasi antara rekayasa keteknikan dan pengaturan administrasi yang selanjutnya. Alat tersebut dinamakan sebagai lockout takeout. Dalam bidang keselamatan kerja, terdapat sebuah metode yang bertujuan mengisolasi alat atau mesin yang sedang dikerjakan, yaitu lockout takeout, yang merupakan gabungan antara penerapan metode mekanis, yaitu pemasangan gembok, dan sistem peringatan tertulis, yaitu pemasangan label, yang dipasang pada suatu peralatan sebagai peringatan kepada orang lain bahwa peralatan bersumber energi berbahaya. Dimaksud dengan isolasi
diisolasi dan tidak boleh dioperasikan selama gembok dan label terpasang pada peralatan tersebut, menurut Hidayat 2018. Selain itu, kesehatan juga menjadi hal penting dalam derajat atau kualitas kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku mengenai pemahaman tentang K3, menjaga alat dan lingkungan, serta melindungi pekerja saat bekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwasanya pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dan mengalami kecelakaan kerja lebih besar beresiko dibandingkan dengan bekerja yang menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah perlengkapan keselamatan yang dipakai tenaga kerja untuk melindungi diri sepenuhnya atau terutama terhadap risiko lingkungan yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Aldian dan Hilal 2023. Untuk yang kedua yaitu Behave Ethically. Menurut Abudin 2011, RSPO berupaya mendorong perilaku etis dalam perusahaan kelapa sawit beroperasi di wilayah masyarakat adat seperti suku Dayak, Melayu, dan Bugis dengan beberapa langkah penting terutama dalam konteks keberlanjutan dan etika. Beberapa upaya yang dilakukan RSPO memastikan bahwa perusahaan berperilaku etis dalam interaksi dengan masyarakat adat meliputi: 1. Memberikan penghormatan terhadap hak adat di mana RSPO mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat melalui proses FPIC (Free Prior and Informed Consent). Yang kedua, adanya keterlibatan dan transparansi di mana RSPO menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan lingkungan mereka. Perusahaan diwajibkan untuk menjalankan dialog yang terbuka dengan mengkomunikasi adat guna memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Ketiga, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab. Dalam standar RSPO, perusahaan harus mengelola lahan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat adat. Keempat, dilakukannya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, di mana RSPO juga mendukung upaya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, baik melalui penciptaan lapangan pekerjaan maupun inisiatif pemberdayaan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tanpa merusak lingkungan atau budaya mereka. Kelima, penyelesaian konflik secara adil, di mana RSPO mendorong mekanisasi penyelesaian konflik yang adil dan transparan jika terjadi sengketa antar perusahaan dan masyarakat adat, terutama dalam hal kepemilikan lahan dan penggunaan sumber daya alam. Dengan langkah-langkah tersebut, RSPO berusaha memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit berperilaku etis dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang tinggal di sekitar area operasi. Menurut Abudin 2011. Selain itu, perusahaan atau organisasi diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga beroperasi dengan tanggung jawab sosial dan moral. Etika dalam bisnis ini melibatkan: 1. Praktis bisnis yang adil, memastikan bahwa perusahaan tidak mengeksploitasi pekerja atau masyarakat sekitar, memberikan upah yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, di mana perusahaan harus jujur dalam laporannya, termasuk soal dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Ketiga, penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas kondisi kerja yang adil, kesempatan yang setara, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Keempat, selain menciptakan lapangan pekerjaan, perusahaan juga diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program-program tanggung jawab sosial atau pembangunan infrastruktur. Ketiga,
legal compliance mengacu pada kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan bagi masyarakat. Ketika sebuah perusahaan menyediakan lapangan kerja, dengan prinsip ini, mereka tidak hanya fokus pada penciptaan kesempatan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut memiliki gaji yang layak. Karyawan menerima gaji yang adil sesuai dengan standar industri dan memungkinkan mereka untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi dan melampaui standar ketenaga kerjaan perusahaan dengan upaya yang lebih baik dari minimum dan keseimbangan kerja kehidupan. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. 3. Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dan yang kelima, memberikan kesempatan pengembangan karir sebagai pelatihan dan pendidikan keberlanjutan dan mekanisme evaluasi yang adil. Keempat, communicate transparansi. RSPO merupakan sebuah praktik inisiatif dari pihak-pihak pemangku kepentingan global industri kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit yang lestari berkelanjutan melalui dialog yang terbuka di seluruh rantai pasokan. Dalam konteks RSPO dan interaksi antar perusahaan dengan masyarakat adat seperti suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis, komunikasi transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat dihormati dan bahwa mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mencakup masyarakat harus dilibatkan dalam proses perizinan yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit dan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai rencana perusahaan, termasuk potensi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. 2. Perusahaan harus mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara tradisional. 3. Mengadakan dialog berkelanjutan dengan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu yang muncul, memberikan update tentang kegiatan perusahaan, mendengarkan masukan serta kekhawatiran masyarakat, dan memberikan pelatihan dan sumber daya kepada masyarakat untuk memberdayakan mereka dalam mengelola sumber daya alam dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, menyediakan saluran yang jelas dan efektif bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau masukan terkait kegiatan perusahaan. Mekanisme ini harus transparan dan responsif. 5. Menerbitkan laporan berkala yang menjelaskan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu optimis productivity dan efisiensi, mencakup kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputasi secara efisien guna memenuhi persyaratan sistem, serta memperhatikan efisiensi tersebut seiring dengan perubahan permintaan dan perkembangan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan teknologi canggih seperti sistem otomatisasi untuk memaksimalkan kapasitas pengolahan tandan buah segar atau TBS yang mencapai 30 ton per jam. 2. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang memaksimalkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Ini bisa mencakup rotasi tanaman, pemeliharaan tanah yang baik, serta penggunaan pestisida dan pupuk yang tepat. 3. Pemantauan dan evaluasi kinerja mengevaluasi produktivitas pekerja, penggunaan sumber daya, serta efektivitas operasi pabrik dan perkebunan. Melalui data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan segera mengambil tindakan untuk mengoptimalkan efisiensi. Keempat, penerapan Key Performance Indicator atau KPI dan standar produksi yang jelas dan dapat membantu memastikan bahwa target produktivitas tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apabila ada kata-kata
Yang salah mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.